Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang akan kami presentasikan dengan judul materi Psikologi Pembelajaran tentang Berpikir. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama kita akan membahas tentang berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Suatu kemampuan mental seseorang yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kita masuk ke pokok pembahasan. Pengertian berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Driver dalam Walgito tahun 1997, beliau mengatakan berpikir adalah melatih ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Yang kedua, menurut Salsa pada tahun 1998, berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru terbentuk melalui informasi dengan interaksi yang kompleks antara atribut mental seperti penilaian. Yang ketiga, menurut Said tahun 2011, beliau mengatakan berpikir merupakan suatu aktivitas akal dan spiritual yang terjadi pada seseorang akibat adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mengalami. Akal manusia berfungsi untuk mengingat. Dan yang keempat, itu dari Isminar pada tahun 2009. Beliau mengatakan berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak meskipun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia seperti perasaan dan kemauan manusia. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu dengan macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi dan ide secara cermat dan objektif untuk membuat kesimpulan yang tepat dan berkualitas. Kemampuan berpikir kritis membantu seseorang untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik. Dan yang kedua adalah berpikir analitis. Berpikir analitis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menganalisis informasi secara sistematis dan logis. Ini melibatkan mengevaluasi bukti, membuat inferensi, membuat kesimpulan, dan menentukan solusi untuk masalah yang ditemukan. Dan yang ketiga, yaitu dengan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan menemukan solusi inovatif untuk masalah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, berpikir strategis. Berpikir strategis adalah kemampuan untuk merencanakan dan membuat tindakan yang efektif dan efisien dalam situasi tertentu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang C, tentang komponen berpikir. Yang pertama, ada mental. Mental menggambarkan representasi dalam berpikir yang menyerupai objek atau peristiwa yang ada atau dilihat. Dan yang kedua, ada konsep. Konsep mengkategorisasi objek, peristiwa, atau orang yang memiliki karakteristik umum. Dan yang ketiga, penalaran. Penalaran adalah proses ketika informasi digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dan yang keempat ada pengertian atau konsep. Konsep yang merupakan pengertiannya penangkapan inti dari suatu objek atau kejadian, atau kata lain dari pengertian yaitu konsep. Konsep merupakan gambaran luas suatu objek atau kejadian. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses dalam berpikir, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, terbentuknya pemahaman. Terbentuknya pemahaman itu melalui 3 tingkat. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Yang kedua, yaitu membandingkan ciri-ciri tersebut. Yang ketiga, yaitu menyisihkan atau membuang ciri-ciri yang tidak hakiki. Baik,
Yang kedua dari proses dalam berpikir yaitu pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat adalah menghubungkan atau memisahkan beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu. Pembentukan pendapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapat afirmatif atau positif. Yang kedua, pendapat negatif. Dan yang ketiga, pendapat modalitas. Yang ketiga, dari proses dalam berpikir yaitu pembentukan keputusan. Menggabungkan pendapat tersebut, keputusan adalah hasil pembuatan akal untuk menghasilkan pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Dan yang keempat, yaitu adalah pembentukan kesimpulan. Pembentukan kesimpulan yaitu keputusan menarik dari keputusan-keputusan yang lain. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis dan dalil berpikir. Hadis tentang berpikir yaitu terbagi menjadi dua hadis. Yang pertama tersebut yang artinya barang siapa yang menginginkan petunjuk maka hendaklah ia berpikir. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dan hadis yang kedua yaitu yang artinya barang siapa yang memiliki akal yang sehat maka hendaklah ia menggunakan akalnya. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dalil tentang berpikir. Dalil tentang berpikir terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina azabannar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada pembahasan materi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir pada indikator invensi mengalami peningkatan secara perlahan. Namun, masih banyak siswa yang mengalami keliruan pada inferensi suatu permasalahan. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu di dalam diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembawaan materi kali ini. Masih banyak kata-kata yang salah penyebutan atau sebagainya. Kami mohon undur diri dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.